Selain dalam kitab suci dan tradisi, Gereja Katolik juga memiliki aturan resmi yang disebut Kitab Hukum Katolik atau KHK. KHK membantu kita memahami bagaimana iman itu dijalankan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam hal kematian dan doa bagi orang yang telah meninggal. Pada Kanon 1176 dalam paragraf 2 ditegaskan bahwa gereja sangat menganjurkan agar umat beriman mendoakan mereka yang telah meninggal, terutama melalui perayaan Ekaristi atau yang sering kita sebut sebagai Misa Arwah. Kenapa gereja menekankan doa? Karena dalam iman Katolik kita percaya bahwa hubungan kasih tidak berhenti saat kematian. Orang yang sudah meninggal tetap menjadi bagian dari kita, dan kita tetap bisa menunjukkan kasih kepada mereka melalui doa. Dalam perayaan Ekaristi, doa untuk orang meninggal menjadi sangat istimewa, karena Ekaristi adalah kurban Kristus sendiri, yang dipersembahkan juga bagi keselamatan jiwa-jiwa. Dengan mengikuti Misa Arwah atau mempersembahkan intensi misa bagi orang yang telah meninggal, kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Jadi teman-teman, sikap gereja terhadap orang meninggal bukanlah takut dan juga bukan percaya pada hal-hal mistis yang tidak jelas, melainkan kasih yang diwujudkan dalam doa. Teman-teman, dalam kitab hukum kanonik, khususnya dalam Kanon 1176 dalam paragraf 3, gereja mengajarkan bahwa tubuh orang yang telah meninggal harus diperlakukan dengan penuh hormat. Kenapa tubuh harus dihormati? Karena dalam iman Katolik, tubuh manusia bukan sekedar wadah, melainkan bagian dari martabat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selama hidup, tubuh kita menjadi tempat kita berbuat kasih, melayani sesama, dan memuliakan Tuhan. Bahkan dalam sakramen-sakramen seperti baptis dan ekaristi, tubuh kita ikut ambil bagian dalam rahmat Tuhan. Nah itu, ketika seseorang meninggal, tubuhnya akan tetap harus dihormati, bukan diabaikan atau diperlakukan sembarangan. Gereja menganjurkan adanya pemakaman yang layak, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Pemakaman bukan hanya tradisi, tetapi juga ungkapan iman kita akan kebangkitan badan. Pemakaman bukan hanya tradisi, tetapi juga ungkapan iman kita akan kebangkitan badan. Kita percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan membangkitkan kita, bukan hanya jiwa, tetapi juga tubuh kita dalam kemuliaan. Selain itu, upacara pemakaman juga menjadi momen bagi keluarga dan umat untuk berdoa bersama, menguatkan satu sama lain, dan menyerahkan orang yang telah meninggal di dalam tangan Tuhan. Jadi, penghormatan terhadap jasad bukan sekedar untuk kesembuhan, tetapi juga sebagai tanda kasih iman dan pengharapan. Teman-teman, para paus juga sering mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kita memandang orang yang telah meninggal. Paus Fransiskus pernah menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang baru bersama Tuhan. Artinya, kita tidak perlu melihat kematian sebagai suatu yang menakutkan, melainkan sebagai perjalanan menuju Tuhan. Dalam kehidupan manusia, kematian seringkali dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, menyedihkan, bahkan mengakhiri segalanya. Banyak orang yang merasa takut karena kematian identik dengan perpisahan, kehilangan, dan ketidakpastian. Namun, Paus Fransiskus mengajak kita melihat kematian dengan cara yang berbeda. Ia menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup manusia, melainkan sebuah awal yang baru, awal dari kehidupan kekal bersama Tuhan. Melalui pandangan iman, kematian bukanlah titik akhir, tetapi sebuah pintu yang membawa kita masuk ke dalam perjumpaan yang penuh kasih dengan Tuhan, Sang Pencipta kehidupan. Apa yang kita jalani di dunia ini hanyalah bagian dari perjalanan, sementara tujuan akhir adalah hidup bersama Tuhan selamanya.
Pemahaman ini mengubah cara kita memandang hidup. Jika kematian adalah pertemuan dengan Tuhan, maka hidup di dunia ini menjadi kesempatan berharga untuk mempersiapkan diri. Kita diajak untuk hidup dalam kasih, melakukan kebaikan, mengampuni, dan setia dalam iman. Dengan demikian, rasa takut terhadap kematian perlahan berubah menjadi harapan. Bukan berarti kita tidak merasa sedih ketika kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi kita memiliki keyakinan bahwa mereka tidak hilang, melainkan pulang kepada Tuhan. Akhirnya, pesan ini mengingatkan kita bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar apa yang terlihat di dunia. Kematian bukanlah kegelapan yang menutupi segalanya, tetapi terang yang membuka kehidupan baru bersama Tuhan. Paus Yohanes Paulus kedua sering mengingatkan, jangan takut. Mengajak kita untuk memperdalam iman melalui kitab suci, tradisi gereja, dan bonus teknik. Semua itu menuntun kita untuk hidup dalam terang Tuhan, bukan dalam bayang-bayang ketakutan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, hati kita akan dipenuhi damai. Kita belajar bahwa hal terpenting bukanlah hal takut terhadap hal-hal yang tidak kita mengerti. Kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala ketakutan itu. Jadi teman-teman, melalui ajaran gereja dan teladan para paus, kita diajak untuk berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan. Karena bersama Tuhan, kita tidak pernah sendiri dan tidak ada yang perlu ditakuti. Penjelasan sederhana untuk anak-anak di film, Mary digambarkan seperti teman yang sudah meninggal. Tetapi dalam ajaran gereja, orang yang sudah meninggal ada bersama Tuhan. Kita tetap bisa sayang dan ingat dengan mereka lewat doa, bukan bertemu langsung seperti dalam film Jumbo. Teman-teman, dari kisah Don dan Mary, kita belajar bahwa hidup bukan sekedar menghadapi rasa takut, tetapi juga menemukan jati diri dan percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Iman Katolik juga menegaskan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan bersama Tuhan. Kasih tidak pernah terputus, bahkan melalui batas kematian. Mari kita terus hidup dalam kasih, berdoa bagi mereka yang sudah berkurang, dan jangan pernah ragu untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan video kali ini. Jadi jangan takut, karena bersama Tuhan kita tidak pernah sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sedikit demi sedikit
pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersisa.